Statistik dalam informatika, gabungkan dua kelompok. Contoh penelitian yang bisa kalian ambil, misalkan yang pertama, penelitian yang sifatnya deskriptif, yang memberikan informasi. Misalkan judulnya mengenai gambaran tingkat literasi digital mahasiswa STIMIK, misalkan. Analisisnya tentu menggunakan analisis deskriptif. Kemudian gambaran kepuasan mahasiswa STIMIK terhadap sistem daring. Daring kan ada yang asinkronus, ada yang sinkronus. Kalian misalkan menggambarkan hal tersebut. Bagaimana mahasiswa itu suka yang sinkronus, kenapa? Kemudian kalian buatkan grafiknya, tabelnya. Kemudian kalian analisis diuji hipotesisnya dan lain sebagainya. Yang kedua, contohnya untuk perbaikan produk. Nah, efek dari penelitian dengan adanya judul perbaikan produk, biasanya di akhir ada saran perbaikan. Apa yang diperbaiki dari sana? Misal, pengaruh pemberian kuota pemerintah pada motivasi belajar bagi mahasiswa teknik informatika. Nah, kenapa perlu diperbaiki? Misalkan karena kuotanya kurang, masih kurang dari pemerintah. Pernyataan tersebut kan tidak bisa saya langsung keluarkan, oh ternyata kuotanya kurang. Ya tidak bisa seperti itu. Harus diuji dulu pakai data, apakah memang mahasiswa menyatakan kurang. Kalau kuota yang diberikannya 15 giga, atau ada yang merasa cukup, atau ada yang merasa berlebih, misalkan seperti itu. Kemudian, analisis tingkat kepuasan mahasiswa pada SIAKAD, misalkan, penelitiannya. Nah, kalau dari sini bisa dilihat, ada yang sudah puas, ada yang masih belum puas dengan SIAKAD-nya karena sering error, atau karena sering reload, atau misalkan masih suka telat dalam muncul soal UTS, soal UAS, tidak saat jadwalnya, misalkan masih seperti itu. Kemudian, untuk survei kebutuhan yang pembuatan aplikasi. Misalkan, kalian bisa lihat di tugas akhir kakak-kakak tingkat kalian, kan biasanya membuat suatu web atau aplikasi kan ya. Nah, ditarik ke belakang sekarang. Kenapa dia membuat aplikasi tersebut? Kalian tarik ke belakang. Apakah aplikasi tersebut layak untuk dibuat? Apakah sangat perlu untuk dibuat? Bagaimana kita inputnya, kemudian nanti hasil dari webnya harus seperti apa, itu kalian tarik di awal. Walaupun aplikasinya sudah dibuat seperti itu. Itu contoh penelitian-penelitian yang bisa dijadikan proyek nanti di UAS. Saya akan mengambil satu contoh penelitian di sini yang dimana nanti bisa kalian gunakan untuk berbagai analisis. Saya contohkan, misal saya ambil judul penelitiannya tingkat kepuasan mahasiswa pada sistem SIAKAD. Nah, SIAKAD ini kan berbasis web. Biasanya ada cara untuk mengukur kepuasan pada sistem web qual ya. Banyak di tugas akhir yang menggunakan web qual biasanya seperti itu. Kita tarik, kalau kita ingin meneliti hal seperti ini, kita lihat, kenapa kita meneliti ini? Misalkan, masih banyak keluhan mengenai sistem SIAKAD-nya. Misalkan, kurang lengkap menunya, atau masih sulit saat upload UAS, masih sering error, karena servernya bagaimana, misalkan kurang cepat, dan lain sebagainya. Nah, dari latar belakang ini, kemudian data yang kita perlukan itu seperti apa? Kita lihat lagi, bagaimana kita mengambil datanya? Berapa jumlah datanya? Apa yang mau kita ukur? Kita lihat di part yang selanjutnya dari latar belakang. Jadi kalau misalkan untuk yang penelitian ini, saya ambil contoh, bagaimana cara kita mendapatkan datanya? Teknik samplingnya misalkan saya tentukan dengan stratified random sampling.
dengan prodi sebagai strata atau kelompoknya. Kenapa saya pilih teknik sampling ini? Misal, agar setiap prodinya terwakili terambilnya. Jadi takutnya kalau saya memakai misalkan sistem sampling yang lain, misal saya menggunakan simple random sampling, takutnya untuk mahasiswa yang komputerisasi akuntansi kan jumlahnya sedikit ya, takutnya tidak terambil menjadi sampel, sehingga saya lakukan stratified random sampling. Begitu. Berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian kita? Misal, saya gunakan rumus Lovin ini namanya. Dengan ketentuan N ini adalah jumlah sampel, rumusnya N sama dengan N besar, populasi ini artinya dibagi 1 ditambah N besar dikali E pangkat 2. N besar menunjukkan jumlah populasi, di mana populasi penelitian saya adalah seluruh mahasiswa STIMIK. Jadi saya hitung berapa jumlah mahasiswa STIMIK. Error adalah besarnya toleransi dalam mengambil sampling. Misal, saya tentukan 5% errornya. Maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus Lovin. Jumlah sampel yang saya perlukan adalah populasinya 1345 dibagi 1 ditambah 1345 dikali errornya 0,05 kuadratkan. Ternyata diperlukan sampel 308,3 atau dibulatkan menjadi 309. Artinya, kita harus mendapatkan data sebanyak ini untuk penelitian. Nah, karena penelitian kita mini atau kecil-kecilan, maka misalkan keterbatasan waktu juga kan ya, kita naikkan errornya menjadi 10%. Oke, kita naikkan menjadi 10%. Oke, ini baru masuk. Oh iya, oke. Saya naikkan error penelitian dari 5% ke 10%. Nah, ini. Rubah berarti errornya 1345 dibagi 1 ditambah 1345 kali 10% atau 0,1 pangkat 2. Hasil kalkulasinya menunjukkan 93,07 atau dibulatkan 94. Artinya minimal harus kita dapatkan data dari 94 mahasiswa. Begitu. Data apa yang harus kita dapatkan? Data dari apa yang mau kita ukur. Nah, kalau penelitian saya seperti ini, misalkan untuk melihat tingkat kepuasan mahasiswa pada web qual dari Siakat STIMIK, berarti yang kita ukur adalah yang ini, kepuasannya. Sistem web qualnya bagaimana? Nah, kemudian kita lihat lagi. Karena teknik sampling saya adalah stratified, dengan cara mengkelompokkan berdasarkan prodi, dari data yang 94 orang ini saya bagi lagi agar prodi yang satu dengan yang lainnya terambil. Nah, untuk prodi yang pertama, misalkan komputerisasi akuntansi, kita proporsikan berapa untuk komputerisasi akuntansi, berapa untuk teknik informatika. Caranya dengan melihat berapa jumlah mahasiswa komputerisasi akuntansi. Misal saya hitung 200. Berarti 200 dibagi total mahasiswa dikalikan jumlah sampel yang saya butuhkan 94. Nah, ternyata hanya 14 saja yang saya butuhkan dari akuntansi. Berapa yang dari teknik informatika?
kita proporsikan lagi. Jumlah mahasiswa IF adalah 1.145. Berarti diproporsikan kembali dibagi jumlah total mahasiswanya sehingga didapatkan 80 mahasiswa yang harus kita ambil atau dijadikan sampel dari teknik informatika. Kalau dijumlahkan ini 94 ya. 14 dari akuntansi, 80 dari IF. Sampai sini bisa dipahami tidak atau harus saya ulang? Ulang, Bu. Oke. Dari yang mana yang harus saya ulang? Dari yang mana? Dari jumlah sampel, Bu. Oke, dari jumlah Perhitungan. sampel. Oke, sip. Saya ulangi dari sini. Nah, sini ya. Bagaimana cara kita mendapatkan data? Yang harus diperhatikan adalah teknik sampling yang kita gunakan atau cara kita mengambil data pakai cara apa? Itu satu. Kemudian jumlahnya berapa? Untuk menentukan jumlah sampelnya berapa, misal saya pakai rumusnya Slovin. Kan banyak ya, ada 3 rumus yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Kita bisa pakaikan dengan ada yang menilai menggunakan proporsi, ada yang menggunakan simpangan baku di rumusnya. Tetapi misalkan saya pilihkan rumus yang ini untuk penelitian saya. Bu, boleh tidak nanti di proyek pakai yang ibu juga yang seperti ibu? Boleh, silakan. Nah, tapi harus diingat, kalau menggunakan rumus ini, kalian harus mengetahui populasinya totalnya ada berapa. Karena di sini ada nilai N besar. Misal, untuk melihat tingkat kepuasan mahasiswa STIMIK, tentunya di sini populasinya adalah mahasiswa STIMIK. Berapa jumlahnya? Ternyata jumlahnya 1.345. Nah, kalau saya menggunakan error yang kecil, yaitu 0,05 atau 5%, maka saya perlu 109. Ini kan banyak ya. Dengan waktu yang misalkan 3 minggu untuk UAS, sepertinya akan kurang untuk mengumpulkan data sebanyak ini. Maka saya naikkan errornya dari sini ke sini. Dari 5% ke 10%. Saya hitung ulang di sini. Ternyata kalau errornya naik, jumlah sampel yang saya butuhkan sekitar 93,07. Atau kalau sampel jumlahnya dibulatkan ke atas menjadi 94 mahasiswa STIMIK. Gitu. Sampai sini bisa dipahami atau saya harus ulang? Sabu. Oke. Balik lagi. Kalau jumlah total yang kita butuhkan 94, lihat kembali sampling kita kan pakai stratified ya. Dengan stratanya prodi. Nah, dengan stratanya prodi berarti harus diproporsikan berapa sampel dari prodi komputerisasi akuntansi, berapa sampel dari teknik informatika. Kita hitung proporsinya. Pertama, misalkan untuk komputerisasi akuntansi, cara menghitung proporsinya seperti persentase. Jumlah seluruh mahasiswa yang dikomputerisasi akuntansi dibagi total mahasiswanya berapa, dikalikan jumlah sampel yang akan kita ambil. Ini namanya pengambilan secara proporsioner. Jadi sesuai proporsi jumlah mahasiswa di akuntansi berapa, di informatika berapa, agar seimbang. Nah, karena ini 200, maka 200 dibagi 1.345. Totalnya kan ya, dikali 94 sampel. Ternyata setelah dihitung sebesar 13,9
atau dibulatkan menjadi 14 mahasiswa. Ini kita ambil dari akuntansi. Kemudian kita ambil lagi dari IF. IF itu maka dilihat jumlah total mahasiswa IF dibagi total keseluruhan mahasiswa dikali jumlah sampel, yaitu 80 mahasiswa hasil kalkulasinya. Berarti sampel yang kita ambil harus 40 dari komputerisasi akuntansi dan 80 dari IF. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Tapi Bu itu nilainya itu udah pasti atau yang tadi yang di rumus itu 0,05 itu pasti nilainya atau gimana Bu? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Penentuan gimana kelompok kalian mau berapa? Mau 5%, mau 10%, mau 30% boleh. Tergantung dari kesanggupan kalian mengambil data. Tetapi harus diingat, semakin besar errornya, tentunya penelitiannya semakin kurang bagus. Begitu. Ya. Baik Bu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa saya lanjutkan? Bisa Bu, bisa. Oke. Yang selanjutnya, kalau kita sudah tahu berapa data yang harus kita ambil, kemudian kita harus lihat lagi apa yang mau kita ukur. Nah, karena kita ingin melihat tingkat kepuasan mahasiswa pada siakat, elemen-elemen apa saja yang menunjukkan kepuasan pada siakat. Misalkan indikatornya, siakatnya lengkap atau tidak, mudah diakses atau tidak, kecepatannya cepat atau lambat, misalkan seperti itu. Ini indikator mahasiswa puas atau tidak ke sistem siakat itu. Seperti halnya kan, berapa tinggi dari kepala ke dada, misalkan dari dada ke kaki, dari misal pangkal paha ke ujung kaki berapa, itu hal yang kita ukur, gitu ya. Kalau untuk kepuasan, misalkan saya ukurnya dari sini Bu, boleh terserah. Atau dari teori siapa yang menunjukkan kepuasan itu bisa diukur dari misalkan dari baik-baiknya warna, dari lengkapnya konten, misalkan, atau dari hanya kemudahan akses boleh, terserah. Kalian ngambilnya dari hanya misalkan kalau dari penelitian yang saya lakukan, saya ukur kepuasannya itu dari 3 hal, dari kelengkapannya, dari kemudahannya, dan dari kecepatannya. Dari 3 ini, misalkan saya buatkan pertanyaan. Di mana Bu pertanyaannya? Kita bisa buat di Google Form. Atau bisa sebarkan melalui WhatsApp, boleh. Hanya untuk mudahnya, baiknya pakai Google Form. Agar data yang respondennya pilih atau isi, bisa langsung terekap. Jadi kita nggak usah input lagi datanya. Gitu. Misal untuk yang pertanyaan nomor 1, saya ajukan pertanyaan mengenai siakat. Apakah siakat ini telah memuat seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa? Jawabannya saya pilih jawaban yang tertutup. Artinya apa? Jawabannya sudah saya sediakan. Apakah saya menuliskan sudah lengkap, tidak lengkap, atau sudah cukup lengkap siakatnya, atau lengkap saja tingkatannya, atau sangat lengkap. Jadi jawaban dari pertanyaan ini hanya tinggal sangat tidak lengkap, cukup lengkap, lengkap, atau sangat lengkap. Jadi bukan berupa pertanyaan yang terbuka. Gitu ya. Kenapa? Agar bisa kita scoring. Sangat tidak lengkap kita skorkan dengan paling rendah yaitu 1 karena dari 4 jawaban. Cukup lengkap kita scoring 2, lengkap kita scoring 3, sangat lengkap kita scoring
4. Bu, boleh tidak saya cukup dengan 3 pilihan jawaban? Sangat tidak lengkap, cukup lengkap, dan lengkap, boleh. Tergantung. Jadi kalian mau membuat pilihan jawabannya seperti apa, terserah. Bu, saya pertanyaannya tidak pakai yang seperti ini, tetapi sudah berupa jawaban yang terukur. Contoh, berapa kecepatan kalian mengerjakan soal UTS kalkulus misalkan? Itu kan bukan berupa jawaban pilihannya, tetapi jawabannya sudah pasti. Misalkan kecepatannya 60 menit, kecepatan si B 60 menit, kecepatan si A 70 menit, berarti skor jawabannya ya 70 menit, 60 menit, bukan berupa scoring yang ini. Seperti itu. Kalau kalian mengukur pertanyaannya dengan kuesioner, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan membuat pertanyaan yang jawabannya sudah pasti iya atau sudah pasti tidak. Gitu. Jadi jawabannya jangan yang sudah pasti. Contoh, apakah kalian rajin belajar? Pasti jawabannya, kalau saya tanya pasti jawabannya iya. Gitu ya. Apakah kalian mau nilai A? Ya pasti semuanya pengen nilai A ya. Buat kuesionernya dalam Google Form. Sampai di sini bisa dipahami atau harus saya ulang? Boleh diulang, Bu. Oke. Jadi setelah kita menentukan berapa data yang kita butuhkan untuk penelitian atau proyek UAS kita, selanjutnya adalah tentukan apa yang mau diukur. Apa yang mau diukur tentunya tertera dari penelitiannya, tujuannya untuk apa. Misal, untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap sistem siakan, maka yang kita ukur tentunya yang kepuasannya kan ya. Cara mengukur kepuasannya bagaimana? Misal, saya tentukan dari 3 indikator siakan itu lengkap, apakah siakan itu mudah diakses, dan yang terakhir, apakah siakan itu responnya cepat atau lambat, kecepatan responnya siakan. Misalkan seperti itu. Nah, sehingga dari 3 hal yang mau kita ukur, kalau saya jabarkan, saya buatlah pertanyaan. Misal untuk yang ini, dari kelengkapan, saya buat pertanyaan berupa apakah siakan telah memuat seluruh informasi yang dibutuhkan mahasiswa? Nah, jawaban pertanyaannya harus yang tertutup. Jadi berupa jawaban tertutup. Sudah saya respondennya menjawab sangat tidak lengkap, atau mahasiswa menjawab sangat tidak lengkap, maka kita scoring 1. Kita beri skor 1. Di replace di Excel-nya tuh. Kalau di Google Form kan berupa jawaban seperti ini nantinya. Maka skorkan, kalau cukup lengkap, skorkan 2. Kalau lengkap, skorkan 3. Naik lagi ke yang paling tinggi, sangat lengkap. Skorkan 4. Kenapa ini 1, 2, 3, 4? Karena hanya 4 jawaban. Bu, boleh tidak saya pakai 3 saja jawabannya? Ini tidak ada, boleh. Tergantung kalian mau pakainya seperti apa. Sampai di sini harus saya ulang. Tidak. Atau Bu, saya mah mengukurnya bukan berupa pertanyaan, tapi sesuatu yang bisa diukur langsung. Contoh, kecepatan mengerjakan soal. 70 menit jawabannya mahasiswa A, 50 menit. Maka kalian ini 60 nilainya, 50, 100, dan lain sebagainya.
bukan berupa skor 1, 2, 3, 4. Gitu. Atau saya ingin menganalisis mengenai nilai IPK, boleh. Kaitan IPK dengan sistem daring, misalkan gitu ya. Kalau IPK kan bukan berupa pertanyaan dari kuesioner yang 1, 2, 3, 4, tetapi sudah dalam bentuk skor IPK 3,4, 3,1 kan ya. Misalkan pertanyaannya berapa IPK Anda, tinggal respondennya tulis di situ gitu. Atau tinggal mahasiswa ke-1 berapa IPK-nya, mahasiswa kedua berapa IPK-nya gitu kan ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup tuh. Oke, saya kalau sudah cukup kita lanjutkan. Nah, hasil rekap datanya simpan di Excel. Misal, apa yang kalian ingin temukan dari kepuasan mahasiswa dari Siakad? 3 hal ini kan ya, kelengkapan, kemudahan, kecepatan. Ini sudah dikode misalkan pakai 3, 4, 2, 1. Selain kita melihat hasil dari indikatornya, kita juga ingin melihat dari kelas mana si mahasiswa ini, dari program studi apa, apakah dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa. Ini berupa pertanyaan tambahan yang nantinya ada hasil dari penelitian kalian gitu. Sudah direkap, kemudian dianalisis. Analisisnya ditentukan dari mana? Dari tujuan penelitiannya. Kalau kalian tujuan penelitiannya hanya ingin menggambarkan suatu produk berupa web Siakad, berupa produknya misalkan aplikasi, maka kalian bisa gunakan analisis deskriptif seperti saat proyek UTS. Tetapi kalau kalian ingin tujuan akhir proyeknya itu membandingkan dua hal, misalkan ingin membandingkan motivasi belajar dengan asinkronus dengan sinkronus, maka kalian gunakan uji BDT. Nah, ini yang akan saya ajarkan sekarang. Tapi kalau untuk yang mengidentifikasi adakah hubungan antara sinkronus dan tidak sinkronus dengan indeks prestasi, misalkan indeks prestasi mahasiswa itu bisa gunakan korelasi namanya analisisnya. Yang ini dan yang paling akhir saya akan berikan di pertemuan hari Jumat. Waktunya nanti saya belum tentukan jam berapanya. Tapi sepertinya agak pagi lah. Jam 10-an sebelum Jumatan. Nah, analisis-analisis ini akan digunakan untuk menjawab penelitian dengan bantuan Excel. Bantuan Excel dengan menu data analisis yang sudah ditambahkan di add-ins dan di Excel kalian. Ini sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Itu kan ya. Nah, kalau analisis datanya menggunakan deskriptif, misalkan karena tujuan dari proyek kalian hanya ingin mengetahui tingkat kepuasannya nilainya berapa. Apakah dari rata-ratanya, apakah dari modusnya, mediannya, kemudian kuartil dan lain sebagainya, maka itu bisa sampai ke deskriptif saja. Hanya kalau kita pakai gunakan untuk proyek UAS, saya akan memberikan bobot nilai yang paling rendah. Kalau kalian analisisnya deskriptif saja, karena tidak ada peningkatan dari UTS. Itu ya. Untuk analisis deskriptifnya, kalian bisa gunakan menu data analysis,
Pilih statistik deskriptif yang ini, masukkan data. Ini sudah saya ajarkan di sebelum UTS. Saya akan contoh. Oke, kita lanjutkan. Oke. Misal saya punya data. Oke. Misalkan saya punya data hasil dari penelitian yang tadi dengan judulnya yaitu misalkan ini sebentar saya close dulu. Terlalu banyak data. Nah ini misalkan ya datanya data hasil dari rekapannya dari mahasiswa ke-1 sampai dengan 94. Ini umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, program apakah teknik informatika, apakah komputerisasi, akuntansi. Sesuai dengan jumlahnya. Teknik informatika ada 80 mahasiswanya. 80. Kemudian akuntansi sisanya ada 14. Dari ini kita skor kelengkapan. Orang yang pertama mahasiswanya dia menjawab sangat lengkap, maka skornya 4. Kemudahan, dia skornya 3. Kecepatan, dia skornya 3. Sehingga kalau dikalkulasi,
berapa sebetulnya kepuasan dari mahasiswa yang pertama, itu bisa digunakan nilai rata-rata dari 3 indikator ini. Maka sama dengan bisa kita klikkan average. Klik sort dari sini. Pilih 3 angka yang tadi. Sama dengan, udah tinggal di enter. Dapatkan nilai kepuasan orang yang pertama adalah 3,33. So, samakan dulu. Bisa sampai yang tadi? Sampai sini bisa diikuti. Cara kliknya di Excel seperti apa? Halo? Iya bisa Bu. Oke. Kalau sudah ada satu nilai, untuk menghitung nilai yang lainnya, tinggal kita drag ke bawah. Dari sudut ada tanda positif seperti ini. Tuh, kalau ini kan enggak tanda positif, di double klik dia langsung muncul nilai untuk semua mahasiswanya. Nah, kalau sudah muncul nilai dari semuanya, untuk mendeskripsikan keseluruhannya, maka kita gunakan deskriptif, analisis deskriptif. Klik bagian data di sini, kemudian ada data analisis yang sudah kita aktifkan. Cari di sini deskriptif statistik. Sudah? Sudah? Bisa diikuti sampai sini? Klik OK. Masukkan rank datanya. Rank datanya saya masukkan dari ini sampai terakhir misalkan. Kemudian output ranknya. Output rank adalah kita mau melihat hasil dari penghitungan rata-rata dan lain sebagainya di sebelah mana. Bisa dipilih selnya di sini. Misal, dan jangan lupa checklist summary statistiknya. Klik OK. Sudah. Rata dari kepuasannya adalah 2,94. Mediannya 3, modusnya 3. Standar deviasinya 0,5. Di proyek yang akan kalian kerjakan di UAS, jangan semua segininya ditampilkan di infografis, tidak perlu. Tapi hal yang akan kalian interpretasi, hal yang akan kalian perlu atau digunakan untuk menjawab penelitian yang kita ambil. Misal, perlunya cuma nilai ini saja, dan ini saja. Maka yang ditampilkan juga cuma 3 ini saja, jangan seluruhnya. Seperti itu. Dan jangan lupa, hasil dari penampilan tabel ini, interpretasi sedikit di infografisnya. Jangan sampai saya masih meriksa di UTS-nya, masih ada proyek yang dia mencantumkan hanya tabel grafik, tanpa ada kata-kata satupun. Kan saya tidak tahu itu intinya apa. Dari tabel, dari grafik yang tertera di sana di poster tersebut mengenai apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya tidak ada sama sekali, gitu kan ya. Kalau orang yang tidak bisa membaca tabel, tidak bisa membaca grafik, pasti akan kesulitan memahami ini isi posternya apa intinya. Seperti itu. Jadi, cantumkan saja yang akan kalian interpretasi. Kalau sudah dibuat deskriptif, misal, saya ingin melihat apakah
berbeda tingkat kepuasannya antara teknik informatika dengan komputerisasi akuntansi. Nah, untuk melihat perbedaan ini, balik lagi, analisis apa yang akan kita gunakan untuk melihat perbedaan dari dua hal. Nah, ternyata analisisnya kita bisa gunakan yang namanya uji T. Uji T di sini ya. Oke, uji T untuk melakukan uji T seperti biasa ada 5 tahapan hipotesis. Yang pertama adalah penentuan hipotesisnya apa, yang kedua taraf signifikan, yang ketiga statistik ujinya kita pakai apa, atau cara menghitungnya kita pakai apa, yang keempat kriteria ujinya bagaimana, dan yang kelima kesimpulan hasil ujinya. Misal, untuk mengetahui perbedaan kepuasan mahasiswa pada siakan kalau dilihat dari dan komputerisasi akuntansi misalkan. Nah, kalau seperti ini, maka pernyataan hipotesisnya adalah ini. Halo? Kedengaran suara saya? Ada, Bu. Oke, karena dia tujuannya mengetahui perbedaan nih, berarti ada statement perbedaan kita simpan di H1. Artinya skor dari kepuasan teknik informatika berbeda atau tidak sama dengan dari komputerisasi akuntansinya kita simpan di teknik informatika. Kalau yang sama dengan artinya sama tingkat kepuasannya. Kalau yang tidak sama dengan berarti tingkat kepuasannya Kemudian setelah menentukan hipotesis, tentukan taraf signifikan. Ini umum, bisa kita pakai nilai 5%. Dan yang step yang ketiga, untuk statistik uji beda kita bisa buat dengan uji beda, uji T namanya. Kriteria uji kita pakai grafik kalau di manual. Tapi kalau secara software, kita bisa gunakan hasil dari analisis software. Caranya bagaimana? Nah, dari data kita, untuk melihat perbedaan kepuasan, berarti yang disorot hanya nilai ini saja. Kepuasan berdasarkan prodi. Ini bisa kita skip, kita hilangkan dulu. Biar fokus. Berdasarkan informatikanya dan komputerisasi akuntansi. Kita analisis perbedaannya. Caranya klik data, kemudian data analisis, kemudian pilih di sini untuk uji t-test. Bisa yang equal variance atau bisa yang T yang unequal variance. Pilihnya yang mana, Bu? Kita lihat, kalau simpangan bakunya hampir sama, maka kita pakainya yang equal variance. Tapi kalau simpangan bakunya jauh berbeda, kita pakainya yang unequal variance. Misal, kita pakai yang atas. So, sampai sini samain dulu step-stepnya. Datanya kita kopikan data yang kita perlukan saja untuk diuji, yaitu data prodi dan hasil skor akhirnya kita kopikan di sini. Sudah? Sampai sini sudah?
Sampai sini sudah? Lanjut, Bu. Oke, kalau sudah, pilih data analisis, kemudian cari paling bawah nih, t-test. Oke, kemudian klik OK. Ada adanya, kita tunggu ada dulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk menguji dua rata-rata antara kepuasan IM dengan komputerisasi akuntansi, klik data, data analyze, pilih yang
t-test untuk variansinya sama, equal variance. Klik OK. Pilih rank data yang pertama, masukkan di sini. Rank data yang pertama, data kepuasan dari mahasiswa pertama sampai mahasiswa yang terakhir di teknik informatika, sampai di sini. Sudah dimasukkan. Masukkan data yang kedua, dari komputerisasi akuntansi. Klik di sini dari data ini sampai akhir. Sudah. Output rank, hasil dari analisis mau kita simpan di mana? Misal, saya simpannya di sel sebelah sini. Kalau sudah terisi semuanya, data teknik informatika, data komputerisasi akuntansi, dan outputnya mau disimpan di mana? Klik OK. Sudah ini. Yang kita ambil yang mana? Nilai rata-rata, nilai hasil ujinya. Rata-rata menunjukkan bahwa ini hasil dari teknik informatika, ini komputerisasi akuntansi. Berarti menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan teknik informatika adalah 2,9375, sedangkan komputerisasi akuntansi rata-ratanya 2,9761. Nah, kita uji beda. Sampai sini bisa? Sudah keluar nilainya? Sudah? Step-stepnya klik apa, nanti saya sharekan di PPT-nya. PPT-nya sudah ada tuh. Untuk deskriptif, klik ini, klik ini, klik ini. Untuk hipotesis 2 rata-rata, kliknya apa saja sudah ada. Sampai sini bisa dipahami, sampai dengan keluar hasil analisis dari uji T-nya. Sudah bisa diikuti? Salah, Bu. Berarti ini yang harus kita copy, misalkan nih, dari sini nih. Hipotesis sudah ada, taraf signifikan, ini adalah 5%, sudah ditentukan sendiri. Statistik uji, artinya kita menggunakan rumus apa untuk uji tes. Menggunakan uji T dengan yang diasumsikan variasi asumsi sama atau equal variance. Kemudian kriteria uji. Pakainya apa? Kalau di hasil kita pakainya yang ini. Nah, ini. Hasil P dari one tail atau two tail. Pilihnya yang mana? Pilih one tail atau two tail tergantung dari H1. Kalau H1 kita dia tidak sama dengan, berarti nilainya adalah dua sisi atau uji hipotesis dua pihak atau two tail. Jadi tailnya ada dua. Sampainya copy ke kriteria uji sini. Ke kesimpulan. Nah, kriteria uji untuk hasil software selalu sama. Kalau nilai dari P atau nilai P value atau nilai P yang atas sini lebih kurang dari 0,05, batasannya 0,05 dari mana? Dari alfa atau dari sini ini alfa ya. Saya insertkan dulu, coba simbol alfa ini, insert cos alfanya 0,05.
kopi ke sini. Kurang dari alfa, yang alfanya T 0,05, maka kriteria ujinya H0 ditolak. Ini sudah ketentuannya. Kenapa? Kalau kita ibaratkan alfa ini adalah daerah yang merah, P itu adalah daerah besarnya segimana? Sebesar peluangnya. Kalau daerah peluangnya 0,75, 0,79 yang ini, kalau kita tempelkan ke sini ataupun ke sini, ternyata lebih dari 0,05 kan berarti daerahnya dari sini. Diterima H0 seperti itu. Kalau kita tempelkan di grafik. Cuma untuk mudahnya, ini saja yang menjadi patokan kriteria uji. Kalau dia p-value atau nilai P dari yang ini, dari yang tutel, kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ternyata p-value kita sama dengan 0,5 besar. Dari alfa, dari nilai A yang bernilai 5%, maka hasilnya H0-nya diterima. Artinya kalau H0 diterima, artinya kesimpulannya kita ambil yang atas, yang H0. Artinya kepuasan terhadap siakannya antara mahasiswa IF dengan komputerisasi akuntansi itu sama. Gitu. Yang mana yang ditampilkan di infografis poster, yang ditampilkan cukup kesimpulannya saja. Jadi seperti ini kesimpulannya. Hasil pengujian dengan taraf signifikan atau alfa 5% menunjukkan bahwa kepuasannya terhadap siakan antara mahasiswa TI dan KA adalah sama. Ini yang ditampilkan di infografisnya. Step by step dari step 1 sampai dengan step 5, ini kalian screenshot, kalian simpan di PDF. Ya, kalau kalian upload di GC ada dua hal, ada poster dan ada hasil hitung. Poster kalian uploadkan seperti biasa, hasil hitung kalian dapatkan dari sini. Ini di copy ke Word, kemudian di PDF-kan seperti itu. Sampai sini ada yang harus saya ulangi? Atau tidak? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, sampai uji rata-rata? Berarti Bu yang harus dicari itu apa aja Bu? Boleh di list dari awal gitu, yang kita kerjakan itu apa aja gitu. Kurang jelas pertanyaannya, apa aja yang harus dicari di? Apa aja yang harus dicari oleh kita gitu Bu, dari awal sampai tadi boleh disebutkan kembali gitu. Oke. Yang perlu kita ambil dari hasil uji, cuman ini interpretasi nilai rata-rata. Ini perlu kita interpretasikan bahwa dari rata-ratanya memang hampir sama ya nilainya. Kemudian hasil uji yang kita pilih, kuantel atau tutel, tergantung dari H1. Kita lihat H1-nya. Pemilihan kuantel tutel tergantung kuantel atau tutel tergantung H1. Nah, kita lihat H1 kita tidak sama dengan, lihat lagi di sini, mana ini teh. Kalau tidak sama dengan, maka dia efeknya adalah tutel. Ya, kaidah-kaidah hipotesis gini ya. Saya suka jabarkan.
Kalau dia H1-nya bernilai kalau misalkan H1-nya dia bernilai lebih dari, kurang dari, maka kita gunakan one tail. Kalau H1 kita tidak sama dengan, maka kita gunakan two yang diambil P-nya. Yang ini atau yang bawah. Karena tidak sama dengan, maka yang tutel P-nya. Probability dari tutel. Simpan di kriteria uji. Gitu ya. Di sini. Kemudian kriteria uji untuk setiap pengujian. Mau uji 1 rata-rata, 2 rata-rata, 3 rata-rata, kemudian uji korelasi, selalu kalau p-value-nya kurang dari 0,0 apa, maka batasannya H0 ditolak. Ini sudah ketentuannya. Ketentuannya H0-nya selalu ditolak. Kita runut, berapa hasil P kita? Ternyata P kita 0,79. Nah, 0, kan nilainya lebih dari 0,05. Artinya H0-nya diterima kan ya, karena lebih dari. Kalau kurang dari mah H0-nya ditolak. Karena ini P-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya kita lihat lagi ke hipotesis. H0 yang diterima berarti ini yang dipakai. Ini kita tidak pakai. Kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai yang atas. Jadi kesimpulannya, kepuasannya adalah sama antara teknik informatika dan komputerisasi akuntansi. Begitu. Sampai sini ada yang harus saya ulang. Sudah dipahami? Gimana? Harus saya ulang? Atau cukup? Gimana? Masih? Masih, Bu. Oke. Oke. Kalau masih pusing berarti hari Jumat saya masih ngulang yang ini. Uji 2 rata-rata. Jadi analisis apa yang kita pakai, mau deskriptif, mau uji rata-rata, 1 rata-rata, 2 rata-rata, uji korelasi, tergantung dari tujuan penelitian kita. Kalau kita hanya ingin proyeknya mendeskripsikan atau menggambarkan, kita nggak sampai tuh ke uji hipotesis yang tadi. Hanya skor yang saya berikan adalah skor minimal. Karena itu sama dengan nilai UTS pencapaiannya. Gitu. Ini jadi kalian seperti meng-create atau membuat sesuatu kecil-kecilan, misalkan untuk perbaikan di kampus, perbaikan siakan, perbaikan sistem daring, atau misalkan kalian uji kelayakan web. Apakah web yang kakak-kakak tingkat kalian buat itu layak, memang layak atau memang harus dibuat atau tidak perlu dibuat sebetulnya. Gitu. Ya, kalau masih pusing berarti nanti yang baru mengertinya sampai sini mungkin ya, sampai rata-rata ya, oke? Ya sampai sini sudah mengerti, sampai sini memberikan ya? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Berarti minggu depan, hari Jumat, kita akan coba ulangi mengenai kalau tujuan penelitian kita untuk membandingkan 2 hal, 2 web, misalkan antara WhatsApp dengan
penggunaan WhatsApp dengan Telegram, misalnya kita bandingkan. Nah, siswa seringnya pakai WhatsApp atau Telegram, maka kita analisisnya dengan statistik uji T namanya. Seperti itu. Nah, untuk penelitian membandingkan kepuasan mahasiswa untuk siakan itu, kalau dari teknik informatika mahasiswanya apakah sama dengan kepuasan dari komputerisasi akuntansi atau berbeda seperti itu. Oke, saya akan ulangi pembahasan ini nanti hari Jumat karena ini sudah sore. Yang sudah mengerti alhamdulillah, yang belum mengerti tenang, nanti dengan sehat, ada umurnya. Untuk hari ini saya cukupkan pertemuan pesan yang tadi di akhir. Nanti juga akan uploadkan PPT-nya, PPT ini. Minggu tengah itu harusnya, tapi itu menjadi minggu di pertemuan yang kurang boleh ditambah di minggu depan. Hanya minggu depan saya sudah pakai untuk kalian mulai mengerjakan proyeknya. Dia akan sharekan ini di kelas ini. Ya kan? Pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.